Bab 908. Anda tidak bisa masuk. Apalagi membunuh. Zack Kinsman berbaring di lantai dengan nafas terengah-engah. Baru saat itulah dia merasakan perih di wajahnya. Karena terkejut. Dia mati rasa dan tidak merasakan sakit. Bukankah anak jalang dari Claudia ini ditelantarkan di jalanan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Zack Kinsman bingung. Seorang anak jalang bisa begitu kuat hingga 3 tiran pun tidak bisa mengalahkannya. Beruntung aku berlari dengan cepat. Jika tidak anak ini pasti sudah membunuhku. Zack Kinsman merasakan seperti hidup setelah mendapat bencana. Tuan Zack, tinggallah di sini dengan tenang. Bila ada apa-apa aku akan memberitahumu. Kepala pengurus rumah berkata. Pada saat ini, Nathan berenam datang ke Hotel Frede. Dekorasi dan bentuk Hotel Frede menggunakan gaya abad terakhir. Dari luar tidak terlihat ada yang berbeda. Tetapi ketika Nathan hendak masuk, dia dihentikan. Selamat siang Tuan. Jika Anda ingin menginap di Hotel Frede harus membuat janji terlebih dahulu. Tamu yang tidak membuat janji terlebih dahulu tidak bisa masuk. Penjaga keamanan di pintu masuk berkata dengan sopan. Hotel Frede tidak dapat diakses oleh orang biasa. Harus membuat janji atau harus mendapatkan izin dari bos terlebih dahulu. Nathan meliriknya. Tangan penjaga keamanan memiliki kapalan yang tebal. Buku-buku jari mereka sudah berubah bentuk dan cekung ke dalam. Pasti seorang petarung. Tidak kalah dari Master Binatang Mati dan Raja Serigala. Dia bahkan bekerja sebagai penjaga keamanan pintu di Hotel Frede. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Hotel Frede. Tapi Nathan masih tidak menghiraukannya. Maaf. Aku bukan datang untuk menginap di hotelmu. Lalu apa yang Tuan inginkan? Para penjaga keamanan tampak bingung. Aku di sini untuk membunuh. Jangan khawatir. Setelah membunuh aku akan pergi. Tidak akan menyusahkan kalian. Nada bicara Nathan datar. Tapi di telinga penjaga keamanan itu seperti ledakan petir di tanah. Kulit kepala mereka hampir meledak. Hotel Frede setidaknya memiliki sejarah 200 tahun. Aturan telah diturunkan selama lebih dari 200 tahun. Tapi yang mengatakan hal seperti itu baru Nathan yang pertama. Datang ke Hotel Frede untuk membunuh. Pernyataannya sangat meremehkan. Jika kejadian ini menyebar, seluruh Eletas akan gemetar. Ternyata ada orang yang begitu bodoh datang ke Hotel Frede untuk membunuh. Mungkin otaknya bermasalah. Atau mungkin mereka tidak tahu aturan Hotel Frede. Selain itu, tidak ada kemungkinan ketiga. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menerobos masuk ke Hotel Frede. Tuan, ini adalah Hotel Frede. Keamanan langsung mengingatkan. Mereka mengira Nathan tidak tahu bahwa ini adalah Hotel Frede. Aku tahu ini Hotel Frede. Tapi aku mau membunuh seseorang. Apa sudah mengerti? Selesai berbicara, Nathan hendak masuk. Bab 907. Tidak mungkin mereka lebih kuat darinya. Tapi di dalam sudah tidak ada Zack Kinsman. Bos, anak ini telah melarikan diri. Kata Kirin. Bos, aku menemukan jalan rahasia. Zack Kinsman pasti baru saja melarikan diri melalui jalan rahasia. Green Dragon berlari dan berkata. Fiu. Bertram Kinsman dan yang lain menghela napas lega. Julin Barret tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu dicari lagi. Kali ini jika kalian menemukannya, juga tidak akan ada hasilnya. Victorino Rhodes juga tertawa. Ya, dengarkan saranku. Menyerah saja. Jika kalian menemukannya itu sudah terlambat. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Bertram Kinsman mengangguk setuju. Nathan senang. Oh, kenapa? Karena dia pergi ke tempat misterius. Tidak ada yang bisa kamu lakukan walau menemukannya. Julin Barret tertawa. Hotel Frede. Nathan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan George tentang Hotel Frede. Asal kamu memasuki Hotel Frede, kamu akan aman. Tidak ada yang bisa menarik orang keluar dari Hotel Frede. Ternyata kamu punya pengetahuan. Menyerahlah. Anakku sudah tiba di Hotel Frede. Selama dia tidak keluar, kamu tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Bertram Kinsman tertawa. Tentu saja kamu bisa menunggu. Anakku bisa tinggal di Hotel Frede seumur hidup. Tapi bisakah kamu menunggu seumur hidup? Bertram Kinsman bertanya balik. Nathan tersenyum sinis. Oh, dia bisa masuk ke Hotel Frede. Kenapa aku tidak bisa masuk dan menangkapnya keluar? Hahaha. Setelah mendengar kalimat ini, Bertram Kinsman dan yang lainnya semua tertawa.
Mereka memandang Nathan seperti memandang orang idiot. Seolah-olah Nathan mengatakan kalimat yang sangat tolol. Apa kamu tidak tahu selama kamu memasuki Hotel Frede, mereka akan menggunakan semua sumber daya untuk melindungimu. Tidak peduli apa latar belakang dan kekuatan yang kamu miliki, Hotel Frede tidak akan pernah membiarkan tamunya terluka sedikit pun. Apalagi kamu mendobrak masuk dan membunuh anakku. Kamu harus tahu pemilik Hotel Frede, Kyle Kennedy, merupakan sosok legendaris. Tidak peduli bisnis atau profesimu, semua akan menghormatinya. Legenda tentang Hotel Frede belum terpecahkan. Siapapun yang berani menerobos masuk akan mati. Bertram Kinsman tersenyum bangga. Hotel Frede apa begitu ajaib? Aku tidak percaya. Hari ini aku akan masuk Hotel Frede dan menariknya keluar. Nathan tersenyum merekah. Dia tidak percaya. Tidak peduli seberapa ajaib Hotel Frede. Tidak peduli seberapa kuat dan apa latar belakangnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kecuali jika mereka lebih kuat darinya. Tapi itu tidak mungkin. Pergi. Berangkat ke Hotel Frede. Nathan membawa kelima orang itu menuju Hotel Frede. Pada saat ini, Zack Kinsman di bawah kepemimpinan kepala pengurus rumah, berhasil masuk ke Hotel Frede. Setelah Zack Kinsman memasuki Hotel Frede, dia menghela nafas lega. Akhirnya aku aman. Nathan, kamu ingin membunuhku? Mustahil. Kamu anak jalang seumur hidup, jangan berharap bisa membunuhku. Bab 908. Anda tidak bisa masuk. Apalagi membunuh. Zack Kinsman berbaring di lantai dengan nafas terengah-engah. Baru saat itulah dia merasakan perih di wajahnya. Karena terkejut, dia mati rasa dan tidak merasakan sakit. Bukankah anak jalang dari Claudia ini ditelantarkan di jalanan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Zack Kinsman bingung. Seorang anak jalang bisa begitu kuat hingga 3 tiran pun tidak bisa mengalahkannya. Beruntung aku berlari dengan cepat. Jika tidak anak ini pasti sudah membunuhku. Zack Kinsman merasakan seperti hidup setelah mendapat bencana. Tuan Zack, tinggallah di sini dengan tenang. Bila ada apa-apa aku akan memberitahumu. Kepala pengurus rumah berkata. Pada saat ini, Nathan berenam datang ke Hotel Frede. Dekorasi dan bentuk Hotel Frede menggunakan gaya abad terakhir. Dari luar tidak terlihat ada yang berbeda. Tetapi ketika Nathan hendak masuk, dia dihentikan. Selamat siang Tuan. Jika Anda ingin menginap di Hotel Frede harus membuat janji terlebih dahulu. Tamu yang tidak membuat janji terlebih dahulu tidak bisa masuk. Penjaga keamanan di pintu masuk berkata dengan sopan. Hotel Frede tidak dapat diakses oleh orang biasa. Harus membuat janji atau harus mendapatkan izin dari bos terlebih dahulu. Nathan meliriknya. Tangan penjaga keamanan memiliki kapalan yang tebal. Buku-buku jari mereka sudah berubah bentuk dan cekung ke dalam. Pasti seorang petarung. Tidak kalah dari Master Binatang Mati dan Raja Serigala. Dia bahkan bekerja sebagai penjaga keamanan pintu di Hotel Frede. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Hotel Frede. Tapi Nathan masih tidak menghiraukannya. Maaf. Aku bukan datang untuk menginap di hotelmu. Lalu apa yang Tuan inginkan? Para penjaga keamanan tampak bingung. Aku di sini untuk membunuh. Jangan khawatir. Setelah membunuh aku akan pergi. Tidak akan menyusahkan kalian. Nada bicara Nathan datar. Tapi di telinga penjaga keamanan itu seperti ledakan petir di tanah. Kulit kepala mereka hampir meledak. Hotel Frede setidaknya memiliki sejarah 200 tahun. Aturan telah diturunkan selama lebih dari 200 tahun. Tapi yang mengatakan hal seperti itu baru Nathan yang pertama. Datang ke Hotel Frede untuk membunuh. Pernyataannya sangat meremehkan. Jika kejadian ini menyebar, seluruh Eletas akan gemetar. Ternyata ada orang yang begitu bodoh datang ke Hotel Frede untuk membunuh. Mungkin otaknya bermasalah. Atau mungkin mereka tidak tahu aturan Hotel Frede. Selain itu, tidak ada kemungkinan ketiga. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menerobos masuk ke Hotel Frede. Tuan, ini adalah Hotel Frede. Keamanan langsung mengingatkan. Mereka mengira Nathan tidak tahu bahwa ini adalah Hotel Frede. Aku tahu ini Hotel Frede. Tapi aku mau membunuh seseorang. Apa sudah mengerti? Selesai berbicara, Nathan hendak masuk. Tidak. Kamu tidak bisa masuk. Hotel Frede memiliki aturan sendiri. Kamu tidak bisa masuk. Apalagi membunuh. Penjaga keamanan menghadang di depan Nathan.
Bersambung.